Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa. Ini merupakan pertemuan keempat kita dalam mata kuliah sosiolinguistik. Baiklah, pada mahasiswa yang saya banggakan, silakan menyimak dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh nanti dikomunikasikan atau didiskusikan di grup WA. Baik, kita lihat di sini pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa. Seperti yang kita ketahui, sosiolinguistik ini adalah bahasa dari masyarakat. Berarti bahasa ini digunakan dalam komunikasi, dalam berinteraksi. Di sini bahasa menempati fungsi sebagai alat komunikasi atau alat interaksi yang hanya dimiliki oleh manusia. Boleh dikatakan atau bisa dikatakan bahasa itu sebuah sistem lambang. Jadi bunyi dan juga bersifat arbitrary. Lalu juga bahasa itu produktif kalau kita lihat ciri-ciri dari bahasa begitu ya. Lalu bahasa itu dinamis, beragam dan manusiawi. Nah, kemudian dari ciri-ciri bahasa ini bisa kita lihat ada indikator hakikat bahasa menurut pandangan linguistik umum yang melihat bahasa ini sebagai bahasa. Menurut pandangan sosiolinguistik, bahasa juga mempunyai ciri sebagai alat interaksi sosial dan sebagai alat untuk mengidentifikasi diri. Jadi kalau dari pandangan sosiolinguistik, bahasa ini bukan hanya sekadar bahasa, bukan bahasa dalam secara internal bahasa saja, tetapi juga ada faktor eksternal bahasanya. Kemudian juga bisa kita lihat ada beberapa fungsi bahasa yang sudah sering kita dengar atau kita ketahui. Yang pertama tentu saja alat komunikasi manusia. Ini baik lisan maupun tulisan. Kemudian ada juga Kinevi dalam Michael ya 1967 menyebutkan 5 fungsi dasar bahasa. Pertama adalah expression, berekspresi begitu ya. Kemudian information, alat untuk menginformasikan, exploration, persuasion and entertainment. Jadi di sini ada juga untuk mengeksplorasi diri, persuasi, mengajak atau meyakinkan, dan entertainment untuk menghibur atau mengekspresikan diri gitu ya, menghibur diri. Kemudian ada fungsi-fungsi bahasa yang lainnya seperti kalau kita lihat dari sudut penutur, pendengar, kemudian topik, kode dan amanat pembicaraan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sudut penutur, maka bahasa ini punya fungsi personal atau pribadi yang biasanya disebut dengan fungsi emotif. Fungsi emotif ini berarti si penutur ini menyatakan apa yang ada di dalam dirinya, baik itu sikap, emosi, kemudian juga pendapatnya gitu ya, perasaannya. Nah, memperlihatkannya itu dengan bahasa. Saat penutur menyampaikan melalui bahasa akan muncul begitu, akan memperlihatkan emosinya. Nah, kemudian juga dilihat dari segi pendengar atau kawan bicara, bahasa ini berfungsi direktif. Jadi ketika misalnya bahasa digunakan, kalau dilihat dari segi pendengar maka bahasa itu fungsinya direktif, mengatur tingkah laku. Ya, tingkah laku pendengar. Jacobson menyebutnya dengan fungsi retorikal. Jadi ketika misalnya pendengar ini sedang bertutur atau sedang mendengarkan tuturan dari penutur, maka dia akan membalas dengan bahasa. Bahasa inilah yang mengatur tingkah laku si pendengar ini. Akan seperti apa sih tingkah lakunya? Jadi seperti respon ya dari pendengar ini. Sementara itu, kalau misalnya dilihat dari kontaknya antara penutur dengan pendengar, maka bisa disebut bahasa ini fungsinya fatik atau interpersonal, atau bisa kita sebut juga interaksional. Artinya di situ bahasa ini bisa menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat gitu ya, atau solidaritas sosial. Biasanya ungkapan-ungkapan fatik ini selalu disertai atau diiringi oleh unsur paralinguistik ya, atau di luar bahasa begitu ya, nonverbal. Seperti misalnya ketika kita mendengar penutur sedang menceritakan kebahagiaannya, atau misalnya menceritakan sesuatu hal yang membuat dirinya senang gitu, kita memberikan senyuman misalnya. Kemudian jika penutur bertanya,
mengenai pendapat. Mungkin kita akan memberikan respon juga dengan gelengan kepala atau mungkin dengan anggukan gitu ya, untuk menjawab tidak atau iya, atau misalnya untuk menunjukkan ekspresi kita bahwa tidak tidak menyangka gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian selain dari senyuman dan gelengan kepala, unsur paralinguistik yang sering muncul ketika kita mendengarkan atau ketika kita kontak baik penutur maupun pendengar ya, itu biasanya ada gerakan tangan, gerak-gerik tangan gitu. Biasanya ketika berbicara seseorang itu selalu disertai dengan gerakan tangan. Mungkin itu lebih kepada meyakinkan diri gitu ya, atau terbiasa, ada idioleknya seperti itu. Lalu bisa juga muncul air muka. Jadi bagaimana mimik wajahnya ketika sedang bertutur atau ketika sedang mendengarkan. Ya kalau misalnya ada sesuatu yang seram, mimik wajahnya pasti akan terasa seperti ngeri gitu ya. Kemudian juga misalnya ketika ada sesuatu yang menyedihkan, maka mimik wajahnya atau air mukanya pasti akan berubah menjadi sedih seperti itu. Lalu ada kedipan mata dan sebagainya. Ini tentu saja fungsinya yang paralinguistik ini akan membangun kontak antara partisipan di dalam pertuturan gitu. Nah, kalau dilihat dari segi topik ujaran bahasa, ya, bahasa ini berfungsi referensial. Artinya ada fungsi kognitif di dalamnya gitu ya. Jadi bahasa ini digunakan sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya umumnya. Nah, kemudian kalau dilihat dari kode yang digunakan gitu, bahasa ini ya metalingual atau metalinguistik. Karena bahasa ini membicarakan bahasa itu sendiri gitu. Jadi bahasa ini ya sedang berbicara mengenai bahasanya itu sendiri, secara internal bahasa. Ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturan bahasa yang dijelaskan dengan bahasa gitu. Kemudian kalau dilihat dari segi amanat atau message, yang akan disampaikan gitu ya, pesan atau amanat yang akan disampaikan, maka bahasa ini menempati fungsinya sebagai fungsi imajinatif ya, atau poetic speech kalau Jacobson menyebutkannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, bahasa ini untuk menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, baik yang sebenarnya maupun imajinasi saja gitu ya. Biasanya kan berupa karya seni seperti ya karya sastra atau karya seni begitu ya. Seperti puisi, cerita, dongeng, lelucon yang digunakan untuk kesenangan penutur maupun para pendengarnya. Karena di dalamnya ini ada pesan yang ingin disampaikan gitu kepada pendengar atau yang menyimaknya gitu. Nah, dari beberapa hal yang tadi dijelaskan, maka kita bisa mengetahui ada hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi ini terdapat 3 hal yang harus ada dalam komunikasi gitu ya. Yang pertama adalah pihak yang berkomunikasi, yang mengirim pesan, yang mengirim informasi yang dikomunikasikan gitu ya. Kemudian ya kita sebut sebagai partisipan atau ada juga yang menerima gitu ya. Jadi bukan hanya yang mengirim tapi juga yang menerima informasi yang dikomunikasikan. Kita sebut ini sebagai partisipan, petutur dan penutur. Ya begitu ya. Pendengar dan penutur. Kemudian informasi yang dikomunikasikan, ada pesan yang disampaikan, ada gagasan yang disampaikan, ada ide yang disampaikan, maka akan terjadi komunikasi. Kalau kita tidak ada hal yang disampaikan atau tidak ada pikiran yang akan disampaikan, gagasan yang akan disampaikan, maka tidak akan terjadi komunikasi di dalamnya. Lalu alat yang digunakan dalam komunikasi itu, apa yang digunakan? Lisan, tulisan, surat, atau misalnya telepon, atau secara langsung tatap muka, Zoom, Google Meet, dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi terjadinya komunikasi. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa dijelaskan walaupun hanya isyarat ya, asal ada kesadaran antara penutur dengan pendengar atau pengirim dan penerima pesan, maka peristiwa tetap akan terjadi gitu ya. Begitupun sebaliknya.
Kalau misalnya kita memberikan isyarat tapi tidak ada kesadaran dari keduanya, ya tidak akan terjadi komunikasi. Nah, misalnya nih ada kode isyarat-isyarat tertentu, waktu habis, atau misalnya makan, tapi makannya dengan mengajak makan tapi dengan gerakan misalnya, atau mengedipkan mata untuk memberikan kode dan sebagainya. Nah, itu juga sebenarnya sudah terjadi komunikasi gitu antara si penerima dan si pengirim dan penerima pesan. Hanya harus ada kesadaran antara keduanya. Jadi kalau misalnya si pengirim mengirimkan pesan secara isyarat, maka penerima harus sadar apa sih pesan yang dimaknai, apa yang disampaikan oleh si pengirim gitu, apa maksudnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalnya tidak ada kesadaran dari partisipan komunikasi, baik pengirim maupun penutur, maka ada hambatan proses komunikasi. Gangguan atau hambatan ini bisa terjadi misalnya tidak hanya dari isyarat ya, misalnya kita sedang bertutur saja. Ada gangguan misalnya daya pendengaran, menyimaknya mungkin kurang atau tidak terdengar. Ini bisa beberapa faktor ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendengaran salah satu partisipan. Bisa jadi suara bising di tempat komunikasi berlangsung, atau memang kemampuan bahasa yang kurang, atau kemampuan menyimaknya yang kurang gitu. Selanjutnya, bahasa juga bisa disebut sebagai alat komunikasi kan, karena bahasa ini sistem lambang, tanda-tanda berupa gambar, warna maupun bunyi dan gerak-gerik tubuh. Ada komunikasi, makanya di sini ada komunikasi nonverbal dan ada komunikasi verbal atau komunikasi bahasa. Kalau yang nonverbal tadi salah satunya dari yang paralinguistik itu. Nah, bisa kita bagankan atau diagramkan langkah atau alur komunikasi bahasa. Nah, di sini bisa saudara lihat ya. Ini ada gangguan, kemudian pengirim pesan, penerima pesan. Kita jelaskan atau urunutkan ya. Pengirim pesan ini adalah yang pertama kan. Di sini terjadinya pesan atau terjadinya awal mula akan terjadinya komunikasi bahasa. Karena di sini si pengirim pesan ini akan mengencoding ya, mengolah pesannya di sini untuk diujarkan atau untuk untuk disampaikan atau diinformasikan kepada si penerima pesan gitu ya di sini. Lalu setelah di-encoding pesannya, ini ada gagasan, harapan, ide, pikiran atau yang lainnya yang di-encoding ya, yang dipahami atau yang diolah dalam kepala, kemudian diolah lagi menjadi sebuah tuturan gitu. Nah, di sini ada pesan ujaran. Ketiga, ini langkah ketiga, pesan ujaran. Nah, pesan ini disampaikanlah kepada si penerima pesan. Tapi sebelum ke penerima pesan ini harus didekoding dulu. Di sini harus ada proses pendekodingan dari si penerima pesan. Artinya si penerima pesan ini harus menyerap dulu apa yang dimaksud oleh si pengirim pesan begitu. Sehingga nanti akan ada umpan balik terakhirnya. Nah, akan tetapi jika ada gangguan pada encoding, proses encoding maupun proses decoding ada gangguan, maka umpan baliknya pun akan berbeda atau bahkan tidak ada umpan balik kalau ada gangguan. Gitu, ya. Atau bahkan tidak ada umpan balik karena ada gangguan tersebut. Gangguan encoding misalnya, si pengirim pesan tidak pandai, misalnya tidak pandai memaparkan ide dan pendapatnya, sehingga misalnya terlalu berbelit-belit atau misalnya terlalu ambigu kalimatnya atau rancu. Nah, ini kan ada ketidakpahaman nantinya gitu ya. Di pesan ujarannya ada yang tidak dipahami. Oke, saya ganti. Jadi di pesan ujarannya ini, sininya nanti akan ada yang tidak dipahami gitu. Maka mau tidak mau kalau sudah ada gangguan di proses encoding, di proses decodingnya pun akan ada gangguan gitu. Karena yang disampaikan oleh si penutur atau pengirim pesan ini tidak tersampaikan dengan baik ke penerima pesan. Atau bisa saja begini, di encodingnya dia lancar atau benar nih, encodingnya benar. Kita ganti ya dengan warna yang lain. Misalnya nih,
encodingnya ini sudah benar, tapi ada gangguan nih di decoding. Apa gangguannya? Apakah tadi karena pengaruh bisingnya ruangan, atau mungkin adanya pengaruh dari pendengaran dari penerima pesan yang kurang gitu ya, atau ada gangguan pendengaran, atau bisa juga kurang menyimak si penerima pesannya. Maka proses decoding yang dilakukan oleh penerima pesan ini akan gagal atau akan mungkin tidak tersampaikan semuanya. Maka umpan baliknya pun tidak sesuai dengan harapan dari si pengirim pesan. Gitu ya. Ini adalah proses dari komunikasi bahasa. Nah, jadi umpan balik ini akan dipengaruhi oleh encoding dan decoding dari si pengirim pesan dan si penerima pesan. Tuh. Jadi kalau misalnya tidak ada gangguan di antara encoding dengan decoding, maka umpan baliknya akan benar. Tapi kalau misalnya ada gangguan nih, ada gangguan dari ada gangguan gitu ya dari si decoding dan ataupun encodingnya atau keduanya gitu ya, ini umpan baliknya tidak akan sesuai. Ada yang tidak sesuai dengan tujuan dari si pengirim pesan ataupun penerima pesan. Komunikasi berarti tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak akan terjadi komunikasi gitu ya. Baik, selanjutnya, nah dari bagan itu bisa kita ketahui bahwa ya komunikasi ini melibatkan dua pihak ya. Yang pertama adalah pengirim pesan, sender, dan penerima pesan, receiver. Nah, kemudian ujaran-ujaran yang tadi sudah di-encoding gitu ya oleh pengirim pesan, ini bisa berupa kalimat ataupun kalimat-kalimat yang maksudnya kalimat tunggal ataupun kalimat majemuk yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang merupakan pembawa gagasan yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan gitu. Nah, dalam proses komunikasi bahasa ini, pengirim pesan ini penjelasannya ya yang tadi ya secara secara lebih rincinya. Jadi pengirim pesan ini merumuskan kerangka gagasan dulu. Yang tadi disebutkan adalah semantic encoding. Lalu disusun dalam bentuk kalimat yang gramatikal. Nah, proses pemindahan ke dalam bentuk kalimat yang gramatikal ini kita sebut dengan proses grammatical encoding. Lalu diujarkanlah, dan ini disebutnya proses phonological encoding. Kemudian diterima oleh si pendengar. Nah, di sini diterjemahkan atau kita sebut dengan decoding. Gitu ya. Nah, ini mengenai komunikasi. Komunikasi ini ada yang komunikasi searah, seperti sekarang ya kita komunikasi searah. Karena saya tidak bisa melihat langsung respon Anda gitu ya. Ada juga komunikasi dua arah, artinya bisa Anda langsung merespon saya seperti itu. Tapi bisa saja sih ini juga menjadi komunikasi dua arah ketika kita melakukan secara live atau langsung gitu ya. Atau misalnya Anda langsung komen di kolom komentar. Nah, kemudian ada dua aspek juga dalam komunikasi ini yang tadi sudah dijelaskan, linguistik, non-linguistik atau paralinguistik. Nah, aspek linguistik apa saja sih? Seperti yang kita ketahui, linguistik itu kan ada beberapa cabang ilmunya ya. Ada tatarannya itu fonologis, morfologis, sintaksis. Nah, itu ya. Kemudian semantik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari segi bahasa kita lebih ke fonologis, morfologis, dan sintaksis. Karena di sini dan juga semantik ya. Karena di sini melihatkan terbentuknya pesan yang akan disampaikan, ya, atau makna, gagasan, ide, konsepnya. Sementara paralinguistik ini lebih kepada kualitas ujaran. Apakah misalnya suara tinggi, suara terputus-putus dan sebagainya, unsur suprasegmental, ya, tekanan, nada, intonasi. Jadi selain dari gerak-gerik tubuh gitu ya, rabaan atau perkenaan indera perasa, tapi ada juga berkaitan dengan suprasegmental. Nah, ini kira-kira bagannya. Alat komunikasi itu ada dua. Yang pertama adalah linguistik dan yang kedua adalah paralinguistik. Yang termasuk linguistik adalah fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ketiga ini tentu saja akan mempengaruhi semantik atau makna dari ujaran.
makna tuturan. Kemudian kita lihat di paralinguistik. Kualitas suaranya bagaimana sih? Tinggi rendah suara, terbata-bata atau tidak begitu ya. Nah, kemudian ada unsur suprasegmental. Tadi ada nada irama, nada, intonasi, tekanan, jeda dan sebagainya. Lalu ada juga jarak dan isyarat. Atau ada rabaan. Rabaan itu berarti tadi masuk ke indera perasa gitu ya. Nah, ini semuanya ya linguistik maupun paralinguistik akan dipengaruhi oleh konteks situasi gitu ya. Jadi akan dipengaruhi oleh bagaimana sih konteksnya, konteks berbahasanya seperti itu. Atau mungkin bisa juga dikatakan bahwa ketika kita berbicara kita melihat situasi dan konteksnya, situasi formal atau non formal, santai, akrab atau bagaimana gitu ya. Ini tergantung dari konteks situasinya, situasi tutur. Nah begitu. Nah mungkin itu dulu mengenai komunikasi bahasa. Sementara tentang verbal repertoire, kemudian juga ada masyarakat tutur dan lainnya, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Silahkan Anda nanti membahas atau membaca-baca materi-materi, teori-teori mengenai verbal repertoire, juga masyarakat dewi bahasa dan yang lainnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh tanya di kolom komentar di kanal YouTube saya, atau juga bisa Anda tanyakan di grup WhatsApp. Jangan lupa di like ya dan komentar untuk tanda kehadiran Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.